asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa acara ini adalah pelatihan manajemen tobat. Di situ ada fotokopiannya. Nah, harusnya sampai jam 2, jam 3. Nah, tapi saya ringkas lah ya. Saya ringkas supaya tidak lama-lama, tetapi intinya tercapai. Ya. Apa intinya? Ya kita menjadi orang yang baik, gitu aja, yang baik, yang benar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sia-sia datang ke sini. Ini adalah karunia Allah. Dilangkahkan kakinya ke sini, kumpul di sini. Pertama silaturahmi, kedua ya untuk pelatihan manajemen tobat. Diharapkan kita persiapan untuk masa depan yang sebenar-benarnya. Masa depan kita itu apa? Ya, kalau di dunia sudah nih, ya kan? Yang belum dialami adalah akhirat yang belum. Jadi kita itu mencari akhirat. Ya, dunia sudah dapat kita ini. Sekarang sudah di dunia, sudah sehat, sudah ya kita sudah Islam, sudah ya melaksanakan hidup dengan baik, tinggal akhirat yang belum. Nah, manajemen tobat untuk kesehatan. Sebab kalau sakit kita itu tidak akan bisa datang ke sini, ya Bu. Nah, sehat jasmani juga harus diutamakan, rohani juga harus diutamakan, jasmani dan rohani. Nah, pelatihan manajemen tobat ini dalam rangka untuk kesehatan. Sebab gini, kalau kita tuh sakit secara rohani aja, kita akan celaka. Rohani kan sombong, angkuh, takabur, ria, pelit. Nah, itu celaka di akhirat. Di dunia sudah jauhi oleh teman-teman. Kan banyak orang menghindar. Oh, dia orang pelit, jauhin aja lah. Kan gitu akhirnya. Teman-teman pada menghindar. Wah, dia pelit, jangan bergaul dengan dia. Di akhirat bisa masuk neraka gara-gara pelit, sombong. Orang sombong dijaga kawan-kawan, teman-teman, oleh saudara. Di akhirat bisa masuk neraka gara-gara sombong. Jadi penyakit rohani itu hilangkan. Ya, kita harus bersih dari penyakit rohani dan jasmani. Nah, ikhtiari jasmani kan bisa dengan olahraga, dengan makan yang teratur dan sebagainya, pola hidup yang sehat. Itu kalau jasmani. Nah, kalau rohani ya mau tidak mau harus ngaji. Itu obatnya ya ngaji, belajar agama. Terus kemauan kita untuk memperbaiki penyakit yang ada dalam diri kita itu. Ya, sombong, pelit, angkuh, takabur, ria dan sebagainya. Kalaupun kita rajin ngaji, baca Quran banyak, misalnya setiap hari tahajud banyak, ya kan, sholat duha banyak dan sebagainya, tapi penyakit rohani ada dalam diri kita, nggak bakalan masuk surga itu, celaka. Ya, kan Rasul pernah bertanya, "Hei para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga?" Nah, para sahabat pada bingung mau jawab mana ya, bingung saling pandang. Tidak tahu ya Rasul, saya tidak tahu. Nah, Rasul menunjuk kepada salah satu orang, itu orangnya. Oh, orang lain kaget, kok dia ahli surga, padahal dia orangnya biasa saja, penampilannya biasa saja. Tapi kok ahli surga? Kenapa saya sudah rajin ibadahnya bukan ahli surga? Besok lagi Rasul nanya, "Hei para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga?" Tidak ada yang bisa jawab. Itu orangnya, kembali ke orang itu. Besok lagi tanya lagi, tahukah kalian siapa orang yang ahli surga? Tidak tahu ya Rasul. Itu orangnya. Nah, akhirnya yang ahli ibadah itu ingin
cari tahu apa rahasianya kok dia ahli surga. Saya sudah rajin ngaji, baca Quran, tahajud, tapi bukan ahli surga. Tapi dia kok ahli surga? Akhirnya dia datang ke rumahnya dan tidur di rumahnya, ingin tahu menyelidiki apa yang menjadikan rahasia kenapa dia ahli surga. Nah, dia mengamati tahajud, saya juga tahajud, sholat duha, saya sholat duha, baca Quran, saya baca Quran, ngaji-ngaji sama aja. Nah, akhirnya karena dia tidak tahu rahasianya, nanya kepada orang tersebut, Pak, saya ingin tahu rahasia Bapak, kenapa kok Bapak dikatakan ahli surga oleh Rasul? Oh, ingin tahu ya. Saya setiap pagi bangun tidur selalu mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslim muslimat. Ya Allah, ampunilah orang yang pernah zalim sama saya. Ya Allah, ampunilah orang yang pernah menyakiti hati saya, jahat sama saya. Ya Allah, ampunilah semuanya. Tidak ada perasaan dendam dalam hati. Itulah orang yang ahli surga itu. Sehingga akhirnya sahabatnya, oh kalau begitu saya akan meniru Bapak. Mulai hari ini saya akan maafkan seluruh orang-orang yang pernah berbuat salah sama saya, yang pernah menyakiti saya, yang pernah menghina saya, yang pernah jahat sama saya maafkan semua. Dan saya doakan seluruh kaum muslimin muslimat untuk dapat istighfar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Nah, akhirnya dia ngikutin. Intinya apa? Kesehatan rohani itu justru kunci masuk surganya Allah. Keselamatan kita di hati kita, ya kan? Sholat semua orang pada sholat, ya kan? Baca Quran semua orang bisa, ya kan? Puasa semua orang bisa, tapi hatinya belum tentu itu. Kadang-kadang ada dengki dalam dirinya, hatinya dengki, iri, takabur, riya, sombong, penyakit rohani. Namun kita ya tidak tahu. Biasanya orang yang punya penyakit rohani kita tidak tahu penyakitnya sendiri. Contoh orang yang pelit misalnya, kadang-kadang tidak merasa pelit tuh. Ditanya, ibu pelit? Ah enggak, padahal tahu teman-temannya dia pelit. Tapi kalau tanya langsung tidak tahu tuh. Tanya kepada orang sombong, Bapak sombong? Ah enggak, padahal tahu semua sombong. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak tahu penyakit kita, maka harus nanya kepada sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu, ya, ketika zaman Rasul suruh nanya, tolong kasih tahu kejelekan saya itu apa, kekurangan saya itu apa, kelemahan saya itu apa. Begitu dikasih tahu, berterima kasih dan berusaha untuk memperbaiki. Itu fungsinya introspeksi, fungsinya ngobrol dengan temannya terus minta nasihat itu. Coba kasih tahu kejelekan saya itu apa, enggak apa itu. Kadang-kadang kita dikasih tahu malah marah. Ya enggak, Bu? Ibu pelit ya? Oh enggak, kamu yang pelit. Ayo kalau pas saya kan akhirnya saling tuduh, terima aja. Oh, saya pelit, mulai hari ini saya akan menjadi orang yang dermawan. Bapak sombong? Oh, saya sombong ya. Oke, kalau saya sombong akan saya perbaiki saat ini juga. Saya tidak akan sombong lagi. Nah, akhirnya itu pengobatannya begitu. Begitu dikasih tahu, berusaha untuk memperbaiki. Itu jangan marah-marah ke teman yang ngasih tahu misalnya. Tapi alhamdulillah saya dikasih tahu kekurangan saya dan saya mau memperbaiki. Beda kalau penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani biasanya kita lebih tahu daripada orang lain. Contoh kita datang ke dokter, Pak, bisul, datanglah ke Pak dokter, saya mau berobat. Bapak sakit apa? Atau ibu sakit apa? Nah, dokternya enggak tahu kita sakit. Ini bisulan, baru dokternya tahu bahwa kita tuh punya penyakit. Jadi kalau penyakit jasmani, ya, kita lebih tahu daripada orang lain, ya kan? Jantung misalnya, ke dokter tidak tahu.
Kalau penyakit rohani, siapa yang lebih tahu, Bu? Orang lain lebih tahu daripada kita. Nah, maka kalau kita ingin tahu seseorang itu, tanyalah kepada sekitarnya, ya kan? Tanya kepada saudaranya, lingkungannya dan sebagainya. Jadi kalau langsung nanya ke orangnya, ya tidak akan ngaku, ya enggak? Oh, Bapak pelit, Ibu pelit. Ah, enggak, saya enggak pelit. Tanya kepada temannya, oh dia pelit, orangnya pasti tahu. Ya sebagaimana kita melihat kita sendiri, bisa enggak? Melihat telinga kita sendiri, melihat hidung kita, tanpa bantuan cermin, tidak bakalan tahu muka kita seperti apa. Enggak tahu. Yang tahu adalah orang lain. Ini bicara kesehatan ya. Kalau penyakit rohani, resiko dunia dan akhirat. Di dunia dijauhin oleh kawan-kawan atau teman-teman, oleh sahabat. Di akhirat bisa masuk neraka gara-gara penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani paling-paling dibawa ke dokter lah. Jantungan dibawa ke dokter, dioperasi, meninggal, beres saja. Tidak ditanya di akhirat, Ibu masuk neraka gara-gara apa? Dulu saya jantungan. Ada nggak gitu? Kenapa Bapak masuk neraka? Dulu saya bisulan, kan tidak nyambung begitu. Ya kan, antara resiko akhirat dengan penyakit jasmani tidak ada. Yang ada adalah kenapa Bapak masuk neraka? Dulu saya pelit ketika di dunia, tidak mau bersedekah. Maka sekarang akibatnya saya masuk neraka. Saya ingin kembali ke dunia, ya tidak bisa. Banyak orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah. Nah, maka pentingnya bersedekah itu. Ya kan? Menyesal di akhirat. Oh, kenapa dulu saya tidak bersedekah? Mengapa saya pelit? Mengapa saya sombong itu? Jadi masuk neraka itu gara-gara penyakit rohani. Ya. Nah, maka penyakit rohani harus disembuhkan. Lewat apa? Ya kalau di sini adalah pelatihan manajemen tobat. Salah satunya adalah alternatif. Ya, alternatif pelatihan manajemen tobat untuk kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Nah, apa sih tobat sebenarnya? Nah, ini materi yang sangat berat sebenarnya. Ya kan? Sangat berat. Kelihatannya gampang. Ya. Wah, tobat adalah kembali. Nah, menurut etimologi, menurut bahasa, tobat adalah kembali. Atau pulang. Pulang kemana? Ibu mau pulang kemana? Bapak mau pulang kemana? Ya kita dari mana dulu? Dari Allah akan kembali kepada Allah. Pulang kembali. Dari Allah itu fitri. Mana? Ada buku fitri? Fitri. Fitri itu apa artinya? Kembali ke yang suci. Suci, bersih. Kita lahir dalam keadaan fitri, bersih. Meninggal juga dalam keadaan fitri, bersih. Sebagaimana bayi yang baru lahir itu. Jadi kalau sudah tobat berarti kita dihapus dosa-dosanya. Dan salah satu orang yang ahli tobat adalah rajin ngaji seperti ini. Ini sudah satu poin. Tobat dari kebodohan. Kan ada yang orang yang tidak bisa baca Quran, tidak mau tobat dari kebodohan itu, tidak mau ngaji, tidak mau baca Quran. Sudah tidak bisa baca Quran, tidak mau belajar Al-Quran gitu loh. Berarti belum tobat. Yang namanya tobat begitu tidak bisa baca Quran, ngaji sampai bisa. Tobat dari kebodohan. Sholat, syarat sholat, bacaan sholat belum apal. Yang ngaji bagaimana supaya sholat yang benar. Tobat dari kebodohan. Itu pertama itu. Ya kan? Jadi kalau kita itu masih kurang agama, penting belajar. Ya kita sama-sama belajar. Saya bukan orang yang paling pintar, justru yang paling bodoh di sini kelihatannya ya. Sama-sama belajar. Ini adalah belajar bersama-sama. Jadi pelatihan manajemen tobat bukan pengajian secara umum, tapi belajar bersama-sama. Karena saya masih belajar. Nanti saya kalau tidak bisa tanya kepada yang lebih bisa lagi, lebih pintar lagi. Di sini banyak ustadz, banyak ustadzah ya. Secara terminologi meninggalkan segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan berupaya memperbaiki segala kesalahan di masa lalu. Mana ada sih orang yang tidak punya salah?
Kulu bani Adam khairul Adam, ya. Kulu bani Adam khairul khoton, atau setiap anak manusia itu punya kesalahan, dan sebaik-baik manusia adalah yang menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Kulu bani Adam khotoun, ya. Khairul khotoin tawabun. Nah, setiap anak turunan Adam itu punya salah dan punya dosa. Sebaik-baik manusia adalah yang menyadari kesalahan dan dosa itu dan berusaha untuk memperbaiki. Kelihatannya gampang mengucapkan. Nah, siapa yang sudah bisa ini, ahli sorga nih, ya kan? Yang kemarin sering ngomongin orang, bisa tidak ngomongin orang lagi mulai saat ini? Ya sekarang dia ngomongin, besok saya pulang ngaji ngomongin orang lagi. Nah ini sulit nih, ya kan? Teorinya gampang, prakteknya susah. Nah, misalnya apa? Seringnya bohong. Besok diulang lagi, besok diulang lagi. Ini, ya ini. Hibah. Apalagi? Gosip terutama ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak ya kadang-kadang. Bapak sih kadang-kadang begitu. Ini banyak yang begitu. Bapak banyak, ya kan? Kadang-kadang santri masih muda gitu, masih ngomongin orang lagi, ya kan? Ada begitu. Jadi ini gampang teorinya, prakteknya akan bisa dilihat benarkah kita tobat dengan sebenar-benarnya. Ini materi yang luar biasa, berat sebenarnya ini. Tapi harus saya sampaikan supaya kita itu mengingat bahwa kita itu nanti akan meninggal dunia dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.